ini akan dibahas yakni exploratory data analysis pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada dasawarsa 70-an, John Wilder Tukey mempelopori perubahan cara penanganan data dari sifat deskripsi saja menjadi bersifat lebih analitik. Analisis eksplorasi data menggunakan dua alat, yaitu 1. Diagram dahan daun atau sering disebut dengan stem leaf diagram. 2. Tebalan kotak garis disingkat TKG atau lebih sering disebut sebagai box plot. Diagram dahan daun adalah salah satu cara mencatat data secara tersusun. Diagram ini sangat berguna pada saat ingin menyajikan data dalam bentuk gambar tentang bentuk sebarannya tanpa kehilangan informasi nilai numerik dari data. Penggunaan diagram dahan daun memungkinkan untuk mengelompokkan data sekaligus memberi informasi visual. Panjang tiap baris memperlihatkan frekuensi tiap baris. Berikut diberikan data sebanyak 40 data, akan dibuat gambaran data ini dalam bentuk stem leaf diagram. Berikut penyajian data dalam stem leaf diagramnya. Dalam stem leaf diagram ini ada 3 kolom, di mana kolom pertama merupakan distribusi frekuensi kumulatifnya. Sedangkan kolom kedua merupakan digit pertama dari data yang diberikan. Sedangkan kolom yang ketiga itu adalah digit kedua yang ada berdasarkan dengan disusun dari digit yang pertama tadi. Misalnya tadi datanya 11, berarti 1 digit pertama, digit keduanya 1. Lalu 12, digit pertamanya 1, digit keduanya 2. Lalu data 13, berarti digit pertama 1, digit keduanya 3. Demikian seterusnya. Lalu untuk batasannya di sini pada pada digit yang pertama ini tadi itu dibatasi digit keduanya dari 0 sampai dengan 4. Sedangkan baris yang kedua itu dibuat digitnya dari 5 sampai dengan 9. Jadi di sini digit pertamanya 1, digit keduanya 17, berarti dibuat di baris berikutnya. Nah, kemudian yang baris ketiga ini digit 2. Digit yang pertama bilangan 2, sedangkan di digit kedua itu tidak ada ya, dari 0 sampai 4. Lalu kita lihat baris keempat, digit pertamanya 2, lalu digit keduanya angka 5 dan angka 8. Berarti itu di sini data 25 dan ada data 28. Nah, demikian seterusnya sampai semua data telah di list atau didaftarkan. Nah, kolom pertama ini merupakan distribusi frekuensinya. Misalnya baris pertama dia memiliki 4 data 1, 2, 3, 4, sedangkan baris yang kedua dia hanya memiliki 1 data, berarti dijumlahkan dari data yang sebelumnya 4 tambah 1 menjadi hasilnya 5. Ini 4 ditambah dengan 1. Demikian juga baris ketiga jumlah datanya 0, nah berarti 5 tambah 0 jadi 5. Lalu baris keempat ada 2 data, berarti 5 tambah 2 menjadi 7. Demikian seterusnya, sehingga nanti setelah semua data telah didaftarkan atau di list berdasarkan stem leaf diagramnya, maka baris terakhir itu menjadi frekuensi jumlah datanya, seluruh jumlah datanya. Jadi ini sebagai dahannya, kolom kedua menjadi dahan, sedangkan kolom ketiga itu menjadi daunnya. Makanya dikatakan stem leaf diagram. Kemudian penyajian yang kedua yaitu box plot. Box plot atau sering juga disebut box and whisker plot merupakan sebuah grafik data yang terdiri dari 5 informasi ringkasan data berupa nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Bentuk dari box plot itu dinyatakan seperti kotak bergaris ini.
Jadi garis yang pertama itu merupakan nilai minimum, lalu di sini datanya ada terbagi 4 bagian yang sama, sehingga garis yang kedua itu sebagai kuartil pertama, garis yang ketiga sebagai median, garis keempat sebagai kuartil, dan yang terakhir sebagai nilai maksimum dari data. Letak Q2 berada di tengah-tengah kotak menunjukkan jika data berbentuk simetrik. Contohnya seperti berikut ini. Di sini datanya berbentuk simetrik karena posisi dari garis ketiga yaitu mediannya berada di tengah-tengah data tersebut, membagi dua data menjadi bagian yang sama. Box and whisker dapat diplot secara vertikal atau horizontal. Kalau di gambar yang di atas ini, itu diplotnya secara vertikal. Bentuk distribusi data berdasarkan box and whisker plot atau berdasarkan box plotnya. Yang pertama, apabila dia kemencengannya kiri atau sering disebut left square-nya. Di sini terlihat grafik atau kurva normalnya dia memenceng ke kiri. Nah, di sini lebar antara Q1 Q2 itu lebih lebar dibandingkan dengan Q3 dengan Q2, sehingga bentuk box plotnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini Q3-nya mendekati nilai maksimumnya, sedangkan Q1-nya itu menjauhi nilai minimumnya. Kemudian yang kedua, simetrik. Simetrik berarti Q2 itu membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga di sini terlihat box plotnya juga simetrik. Kemudian kemencengannya ke kanan. Nah, apabila dia kemencengannya ke kanan, maka lebar antara Q1 sama Q2 lebih kecil dibandingkan antara Q2 dan Q3. Dan terlihat dari box plotnya juga, nilai dari Q3 itu sangat jauh ke nilai maksimumnya, sedangkan nilai Q1 nya mendekati nilai minimumnya. Berikut ini diberikan data dan akan digambarkan box plotnya. Di sini ada 11 data. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menggambarkan box plotnya yaitu dengan menentukan nilai minimum. Nah, nilai minimumnya di sini nilai yang paling kecil setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nilai minimumnya 0. Kemudian ditentukan nilai Q1, lalu nilai Q2, Q3, dan nilai maksimumnya. Setelah 5 ukuran tadi diketahui atau diperoleh, maka dapat dibentuk box plotnya. Sehingga garis yang pertama itu merupakan nilai minimumnya 0. Garis yang kedua, Q1-nya berarti berada di antara data ketiga dan data keempat, berarti 2 tambah 2 dibagi 2, nih Q1, lalu Q2-nya itu berarti terletak di data ke-6, berarti ini Q2-nya adalah 3, kemudian data Q3-nya itu berada di antara data ke-9 dan 10, berarti 5 tambah 5 dibagi 2, 5, berarti ini Q3-nya. Nah, sedangkan nilai maksimumnya itu 27, sangat jauh dari Q3-nya, sehingga ini kemencengannya ke kanan. Nah, dari box plot dan whisker ini dilihat bahwa distribusi data itu miring ke kanan atau menceng ke kanan. Kegunaan lain dari box plot adalah kita dapat mendeteksi ada tidaknya data pencilan atau ekstrim. Data pencilan dideteksi dengan menggunakan nilai-nilai pagar dalam atau PD dan pagar luar atau PL. Nilai-nilai pagar tersebut dihitung menggunakan rumus berikut ini. Untuk PD-nya ada 2 nilai, lalu PL-nya ada juga 2 nilai. JAK itu adalah jangkauan antar kuartil, yaitu Q3 kurang Q1.
Nilai data yang terletak antara PD dan PL dikategorikan sebagai data pencilan dekat, kita tandai tanda bintang, dan nilai data yang terletak di luar pagar luar dikategorikan sebagai data pencilan jauh, ditandai dengan tanda titik. Berikut contohnya diberikan data yang sudah dalam bentuk stem leaf diagramnya, data yang sebelumnya tadi. Dari data ini, N-nya diperoleh 40, kemudian ditentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Q1 terletak di data ke-10, yaitu bernilai 40. Nah, bernilai 40. Data ke-10, kemudian Q2 terletak antara data ke-19 dengan data ke-20. Berarti data ke-19 antara ini 46 dan 47. Antara 46 dan 47. Nah, kemudian Q3 terletak di data ke antara 28 dan ke-9 ya. Antara 28 sama 29 berarti itu sekitar di sini ya. Nih, 31. Antara data ke-31 dan 32. Sehingga diperoleh Q1, Q2, Q3-nya, kemudian dicari jangkauan antar kuartil, yaitu Q3 kurang Q1, lalu dicari pagar dalam dan pagar luarnya. Ketika semua nilainya tadi sudah diperoleh, maka dibentuk box plotnya. Box plotnya yaitu ditempatkan Q1, Q2, Q3-nya, kemudian PLPD-nya juga dituliskan. Nah, kemudian akan dilihat apakah ada data yang terletak antara PL dan PD. Nah, di sini kan nilai maksimumnya itu 77 ya, berarti otomatis di antara PD dan PL ini itu tidak ada lagi nilainya, datanya. Nah, kemudian dilihat di sini antara PL dan PD-nya yang di ruas kiri antara minus 16, 25 sampai dengan 11,875 itu ada datanya, yaitu nilai 11. Nilai 11 ini merupakan nilai minimum dari data tersebut, sehingga 11 ini merupakan pencilan dalamnya atau pencilan terdekatnya.